nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah alayah. Para mahasiswa, para pemuda yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bersyukur kepada Allah karena dengan nikmat iman, nikmat Islam ya, kita terus diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus ya menjayakan Islam. Saya 4 hari kemarin dari Jogja. Ya, kalau antum tahu ya, antum harusnya ikut ke saya kemarin. Saya ngisi di teras dakwah, di Jogokarian dan sebagainya. Ya. Termasuk saya kemarin silaturahmi ke toko UII, Universitas Islam Indonesia. Dan walaupun saya belum pernah ya sekolah kuliah di UII, tapi UII adalah keluarga besar saya dalam perjuangan dan peradaban. Karena saya sebagai aktivis muda di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sedang menulis buku. Ini anak muda hebat, usia 24 tahun, sudah menjadi Sekretaris Jenderal Muktamar Alam Islami di Baitul Maqdis, Palestina. Nama anak muda ini dari Kota Gede, Yogyakarta, namanya Abdul Kahar Muzakir. Yang kelak dia menjadi pendiri dan rektor pertama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Insyaallah buku ini akan segera launching ya, tentang jejak patriot Abdul Kahar Muzakir. Bicara hari ini peradaban ya. Islam itu adalah bukan sekedar ritual. Jadi agama Islam itu bukan hanya sekedar yang mengatur hubungan dia dengan Allah, tapi dia juga mengatur seluruh aspek-aspek kehidupan. Nah, aspek-aspek kehidupan ini termasuk manusia. Makanya Islam itu adalah selain agama, ad-din, yang membawa kita ke keselamatan dunia dan akhirat. Ya, Islam juga adalah al-hadarah, peradaban. Maka bersyukurlah kepada Allah, kita semua yang mempunyai semangat untuk membangun peradaban Islam di atas peradaban-peradaban yang lain. Kalau kita lihat dulu ya, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya diutus oleh Allah ke muka bumi, sudah ada beberapa peradaban yang hadir di muka bumi. Yang pertama peradaban India, yang kedua peradaban Mesopotamia, yang ketiga peradaban China, yang keempat peradaban Babilonia, yang kelima peradaban Yunani, dan yang keenam peradaban Romawi, dan peradaban-peradaban yang lainnya. Oleh karena itu, Islam hadir ke muka bumi yang dimana Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi akhir zaman untuk menyempurnakan peradaban-peradaban yang telah dibangun oleh para nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, wahyu yang turun ke muka bumi, yang pertama adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi wahyu yang pertama itu bukan perintah salat, bukan perintah puasa, perintah zakat, perintah haji. Tapi wahyu yang pertama adalah untuk kita membangun peradaban, yaitu membangun budaya ilmu, mencintai ilmu dengan melakukan semangat budaya baca yang kuat. Salah satunya.
Jadi kalau budaya ilmu ya itu akan melahirkan peradaban. Peradaban itu tidak akan lahir, peradaban itu tidak akan tumbuh kalau tidak dibangun budaya ilmu. Sama seperti Anda hari ini aktif dalam sebuah komunitas maupun organisasi, komunitas organisasi itu tidak akan tumbuh, lahir, termasuk tidak akan lama kalau tidak dibangun budaya ilmu. Nah, Islam tidak hanya kita disuruh untuk membaca. Karena kalau budaya membaca, budaya ilmu, budaya-budaya peradaban yang lahir sebelum Rasulullah SAW itu sudah ada yang tadi saya sebutkan. Ada Babilonia, Mesopotamia, termasuk peradaban Mesir, China, kemudian peradaban India, Aztec, yang kemudian menjadi bangsa Jerman, ya, Yunani dan Romawi. Tapi kemudian peradaban ini semuanya hancur. Kenapa? Peradaban ini tidak didasari dengan wahyu atau tidak berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka mempunyai ilmu, ilmunya untuk melanggeng kekuasaan. Sehingga mereka ketika mempunyai ilmu, ilmunya untuk ya membohongi rakyat, ya, membunuh rakyat. Ketika mereka mempunyai ilmu, ilmunya untuk ya kesombongan, kemaksiatan. Itulah yang terjadi di Yunani dan Romawi, wabil khusus, dua peradaban yang besar. Bagaimana mereka kemudian seperti Aristoteles, Socrates, Plato, dan sebagainya, mereka mencari rujukan ya untuk membangun peradaban. Nah, Islam ya adalah agama yang sudah ada aturan yang itu menjadi rujukan buat kita. Sekarang kalau kita mau membangun peradaban ya, antum mau bangun peradaban, maka kita harus mengikuti pola dan manhaj dakwah, ya, gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membangun peradaban. Apa yang pertama? Yang pertama, tanamkan dalam jiwa generasi pemuda Islam untuk membangun budaya ilmu, budaya riset. Ya. Tapi tidak hanya berhenti membangun budaya ilmu, harus mendekatkan ilmu itu kepada yang punya ilmu, yang memberikan solution. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ikra, tapi bismillahirrahmanirrahim khalaq. Membaca dengan atas nama Allah. Nah, ini banyak orang pintar hari ini tapi tidak bertambah keimanannya. Banyak orang pintar tapi malah menjadi maksiat dengan kepintarannya. Oleh karena itu kita minta kepada Allah ya dengan doa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya. Hanya doa yang kita disuruh oleh Allah untuk menambah, yaitu ilmu. Kita tidak boleh minta, ya Allah tambahkanlah aku harta. Ya Allah tambahkanlah aku istri, nggak boleh. Nggak ada panduannya. Tapi adalah Rabbi zidni ilman. Ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Tidak hanya sekedar ilmu. Warzuqni fahman. Bagaimana dengan ilmu itu harus memahami apa yang kita tangkap di alam semesta ini. Karena berapa banyak orang yang punya ilmu akhirnya dapatkan dengan ilmunya. Kenapa? Karena bukan berdasarkan ilmunya wahyu. Makanya guys, kawan-kawan yang dimuliakan Allah, ilmu itu ada dua guys. Ada ilmu nafi, ada ilmu yang nafi. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu itu mengantarkan kita mendekatkan diri kepada Allah dan melahirkan cinta kepada kemanusiaan dan alam semesta. Sebaliknya, ilmu yang tidak mendekatkan kepada Allah, melalaikan ajaran Allah, akan merusak manusia dan ekosistem alam semesta. Nah, itu peradaban. Maka yang pertama untuk membangun peradaban adalah mencintai ilmu. Yang kedua, harus kuat ibadahnya. Dan yang ketiga, Rasulullah mengajarkan kita ya, para syabab, para pemuda harus dekat kepada masjid. Masjid itu adalah peradaban, pusat peradaban.
dari masjid lah akan melahirkan orang-orang ya dari berbagai disiplin ilmu. Makanya saya berharap Kang Fahmi dan kawan-kawan dari aktivis kami, antum semuanya kalau ingin membangun peradaban sebagai mahasiswa, ya tinggalnya jangan di kos-kosan yang laki ya, tapi di masjid. Di masjid. Saya ini sampai sekarang menjadi marbot masjid. Ketika saya kuliah di Malaysia juga, saya juga jadi marbot masjid. Ya. Jadi bohong kalau ada seorang ingin membangun peradaban tapi jauh dari masjid. Ya. Nah, makanya kalau kita membaca buku nanti membangun budaya ilmu, semua ilmu harus kita lahap. La masyrik wa la maghrib. Termasuk ilmu-ilmu yang ada di timur maupun ilmu-ilmu ada yang di barat. Ya, antum harus baca bukunya pemikir-pemikir barat seperti Sigmund Freud, ya, lalu Karl Marx, Lenin, Stalin, ya, Aristoteles, Isaac Newton, Einstein dan sebagainya, tapi bukan untuk diimani. Nah, sekarang banyak anak-anak mahasiswa kita dengan bangganya bawa buku Das Kapital atau bawa buku Tan Malaka, Gerpol gitu ya. Tapi buat gaya-gayaan, guys. Nah, ilmunya tidak akan mengantarkan dia kepada Allah. Tuh. Saya baca buku Aidit, saya baca buku Nyoto, tokoh-tokoh PKI saya baca. Ya, tapi itu bukan untuk menambah keimanan saya. Justru untuk memantapkan saya melawan komunisme. Semakin saya membaca buku-buku komunisme, kapitalisme, liberalisme, sosialisme, semua isme-isme itu akan hancur. Kecuali Islam. Karena Islam adalah agama peradaban Islam yang diatur oleh wahyu. Islam itu likulli makan wa kulli zaman. Islam itu dia selalu bisa menyesuaikan dengan tempat dan waktu. Ya, Islam syamil wa kamilan. Islam itu adalah agama yang seluruh aspek kehidupan diatur oleh Islam. Maka sebagai seorang muslim, disitulah para khatib, para ulama selalu mewasiatkan setiap hari Jumat, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sampai ada orang Islam tapi worldview-nya sekuler. Ada orang Islam worldview-nya komunis. Ada orang Islam tapi worldview-nya kapitalis. Jangan. Kita harus menjadikan Islam ini sebagai minhajul hayyah, konsep kehidupan yang bisa membangun peradaban di berbagai aspek-aspek ini. Lalu selanjutnya yang terakhir ya, untuk membangun peradaban kita harus banyak membuka kisah-kisah yang ada di Al-Qur'an. Kisah-kisah orang besar. Makanya kata Buya Hamka, tidak akan pernah menjadi orang besar jika selama hidup tidak pernah membaca sejarah orang-orang besar. Demikian, ini pengantar yang ingin saya sampaikan sebagai pemantik. Ya, saya ingin berharap apa yang saya sampaikan teman-teman tidak mengerti. Ya, karena tidak mengerti itulah kemudian kita berdiskusi di malam ini. Kalau tidak ada pertanyaan berarti saya anggap mengerti. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Mukanya jangan bingung-bingung ya. Ini mukanya kayak cemas-cemas gimana gitu. Izin bertanya, Mas Fahmi. Ya, silakan. Ya, izin bertanya juga Ustadz. Sebelumnya jazakallah tadi pengantarnya memantik banget gitu. Nah tadi saya penasaran Ustadz terkait tadi yang pertama itu mencintai ilmu.
Nah, ini bagian dari apa tadi yang terus sampaikan itu ya Pak. Pokoknya tadi ada mencintai ilmu, kemudian berkokoh ibadah. Nah, tapi ketika kita tadi yang pertama itu mencintai ilmu, sedangkan kita tahu ilmu itu yang kedua setelah sebelum adab gitu. Jadi kan adab dulu baru ilmu gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Kita tahu adab itu hal yang penting dan yang paling utama gitu. Sedangkan ilmu juga harus kita cintai dan harus kita cari gitu. Ustaz. Itu bagaimana Ustaz, tanggapannya sedikit? Ya, jadi begini, kita jangan membenturkan mana ilmu, mana adab dulu. Ya, walaupun seorang sebelum berilmu, ya dia harus beradab dulu. Nah, adab itu juga dengan dia dapat adab, ya dia adab kepada guru, itu ilmu. Ya, adab dia kepada istri, adab dia kepada suami, adab dia kepada orang tua, itu ilmu. Tuh. Ya. Jadi jangan kemudian punya anggapan adab dan ilmu itu seperti jurang. Ya. Nah, makanya para ulama kita ya seperti misalkan ulama salaf ya Abdullah bin Mubarak ya, dia mengatakan saya belajar adab selama 35 tahun. Ya, baru kemudian saya belajar ilmu ya 20 tahun. Nah, belajar adab itu ya itu juga bagian dari belajar ilmu. Ya. Ya. Adab di rumah tangga, adab bertamu, itu kan ilmu, ya kan? Adab adab di kamar, adab ke kamar mandi, adab berkendaraan, adab belajar, itu pun ilmu. Makanya ada orang nggak beradab karena nggak dapat ilmu, nggak punya ilmu. Ya, orang adab itu, orang yang punya adab akan melahirkan peradaban. Ya, orang yang punya ilmu nih seperti antum-antum semua, ya, punya adab, punya ilmu akan melahirkan adab dan ilmu itu peradaban. Tapi kalau orang nggak punya adab, nggak punya ilmu, ya akan melahirkan apa? Biadab. Ya, lawan peradaban itu biadab. Ya, dulu di zaman Rasulullah SAW ya ada Arab Badui ya kencing dekat masjid guys, ya kan? Antum pernah dengar kisahnya kan? Bayangin lo sekarang misalkan ya Fahmi sama Andi sama Kang Dael sedang diskusi gitu ya di masjid di masjid UII ya. Tiba-tiba ya ada mahasiswa baru ya yang kencing ya di tempat wudhu gitu. Ya, udah kayak gitu nggak ditutup ya kan. Nah, antum pasti marah dengan mereka. Ya bahkan diajak berantem sama antum kan. Jangan-jangan ini orang gila ini kan. Nah, dulu di zaman Nabi ada itu. Bahkan ingin ditempeleng sama Umar bin Khattab. Akhirnya ditahan oleh Rasulullah SAW. Ternyata memang Arab Badui, ya Badui, ya makanya kan orang yang jauh dari peradaban itu disebut ya Badui, ya. Nah, akhirnya ditahan sama Rasulullah. Dia kencing dekat masjid itu memang nggak tahu, ya emang benar-benar nggak tahu, gitu. Jadi ya memang benar sebelum kita berilmu kita harus beradab. Nah, adab itu luas, adab kepada Allah. Adab kepada Allah apa? Yang pertama, jangan ya menjadikan Allah sebagai anak, bapak. Lalu yang kedua, jangan mensekutukannya. Yang ketiga, jangan ada tandingan selain tandingan Allah. Itu adab kita kepada Allah. Termasuk adab dalam kepada Allah, seluruh aktivitas kita melibatkan Allah, ya, memohon sama Allah, itu adab kita kepada Allah. Lalu adab kita kepada Nabi, ya melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW, menjaga ajarannya, memperjuangkan ajarannya. Nah, itu adab. Nah, semuanya adab itu adalah ilmu. Tapi sebaliknya, orang yang cari ilmu dulu, nggak belajar adab, ya jangan harap ya ilmunya itu akan mendapatkan dari gurunya. Tuh.
Jadi memang kita penting ya di UI ini mahasiswa antum perlu belajar adabul alim wal muta'allim ya. Adab berilmu dan adab menyampaikan ilmu. Tuh. Apalagi nanti adab nikah, adabun nikah, adab kepada istri, adab kepada suami ya. Nah, itu penting. Adab kepada mertua, adab kepada orang tua, adab kepada kakak ipar, adab kepada tetangga. Nah, jadi itu, nah adab itu adalah ilmu juga. Gitu. Tapi sebelum orang belajar misalkan ilmu nikah, ya dia harus belajar adabnya dulu. Ya. Jadi itu ya. Nah dengan adab itulah yang akan mengekalkan ya ilmunya itu semakin dekat. Tapi kalau orang tidak belajar adab, ilmunya itu tidak akan dekat. Dekat itu dalam artian tidak akan masuk ke dalam jiwa. Itu Kang Fahmi. Ya, terima kasih. Tat. Gimana Kang Gitu. Den? Ya, jadi keduanya itu kan memang saling sinkron gitu, Ustaz. Bagaikan pikiran Ya, dan hati gitu. integrasi. Ya, benar. Sinkron, Ustaz. Ya. Oke. Tat izin bertanya nih Tat. Jadi kan kalau nggak salah itu budaya ilmu akan melahirkan suatu peradaban. Nah, kalau pola kehidupan nih sebelum Islam itu masuk, masyarakat pada saat itu kalau kita kaitkan dengan budaya ilmu itu sistemnya seperti apa, Ustaz? Mungkin seperti itu sih. Ya, misalkan kalau kita lihat ya, sebelum Islam jadi kan ini bukan Islam itu kan sudah ada ketika zaman Nabi Adam alaihissalam. Risalah kenabian itu sudah ada. Nah, eh, apa? Tapi kemudian ketika para nabi diutus dan mereka meninggal, ya, ajaran-ajaran ini kan terdistorsi. Nah, Rasulullah SAW ini kemudian apa? Menyempurnakan semua ajaran Islam. Ya, sehingga dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agama. Jadi agama-agama Nabi sebelumnya itu Islam. Cuma ingat, Islam itu kan bukan hanya di Arab saja. Islam pernah turun di Mesopotamia, Babilonia. Kenapa? Karena semua itu para nabi, para bangsa itu soleh. Ya, para bangsanya ya. Pernah diutus ke Palestina ya kan. Bangsa Arya, bangsa Babilonia dan sebagainya. Tujuannya apa? Anibudullah wastanibut tagut, untuk mengajak umatnya menyembah, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan, tagut. Nah, Rasulullah diutus ke muka bumi untuk seluruh alam, alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, sebelum Rasulullah diutus ya, peradaban-peradaban yang tadi tuh yang saya sebutkan, peradaban China, India, Mesopotamia, itu rusak. Karena tadi Kang Daer tanyakan, mereka berilmu ya tapi nggak beradab. Ya. Contoh misalkan di Mesir. Di Mesir itu kalau ada perempuan apalagi perempuan, dua-duanya harus disunat. Ya. Jadi tradisi sunat itu ya, tradisi yang sebelum ya zaman Rasulullah SAW. Zaman-zaman Nabi sebelumnya sudah ada. Tetapi di Mesir itu ya, di sunatnya, di khitannya perempuan itu mengakibatkan kecelakaan. Ya. Ada lagi juga budaya poliandri, ya.
Kalau bahasa sekarangnya maaf, Salome, satu lobang rame-rame. Ya. Poliandri itu apa? Suaminya banyak, istrinya satu. Yang tadi saya sebut ya. Ustadz, ngomongnya Ustadz terbuka. Ya, emang ini terbuka kan kita bicaranya. Ya. Itu apa budaya Salome itu satu lubang rame-rame itu luar biasa. Tuh, makanya apa? Saat itu ada lagi bahkan ya di zaman Mesir bahkan seorang ibu itu menghamili seorang anak ya itu menikah dengan ibunya. Ya, seorang anak menikah dengan ibunya. Belum lagi nanti di zaman Arab ya, daerah Arab walaupun ada Arab ini apa jahiliyah gitu, belum peradaban gitu. Wanita ini kalau anak lahir seorang wanita itu dianggap aib. Kenapa? Karena wanita ini nggak bisa berperang, nggak bisa berpergian jauh. Ya, makanya berapa banyak wanita yang lahir itu dibunuh karena nggak mendapatkan materi. Dan di peradaban-peradaban yang lainnya. Jadi mereka pintar, tapi mereka tidak beradab. Sehingga itulah Rasulullah SAW kan diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Nah, termasuk seorang perempuan menjadi budak, ya melampiaskan nafsunya, dilampiaskan nafsunya oleh pria hidung belang kapan saja, dan yang lain-lain, hancur sekali. Ya, padahal nabi-nabi sebelumnya sudah diutus, tapi kemudian banyak ajaran-ajaran Islam sebelum Nabi Muhammad diutus itu banyak yang diselewengkan. Makanya Allah menurunkan firman-Nya, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, the people of the book, ya janganlah engkau mencampur adukan yang hak dengan yang batil padahal engkau mengetahui. Itu rusak sekali peradaban sebelum Islam gitu. Yang kemudian itu melahirkan kejahiliahan, kebodohan. Sampai maaf Ka'bah itu kan sudah ada zaman sebelum Nabi Muhammad, ya, dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nah, orang tawaf itu orang sa'i itu maaf telanjang. Atau pakaiannya pakaian koteka gitu. Bikini. Tuh, sampai seperti itunya. Ustadz, emang Nabi dulu nggak ngajarin, tapi tadi banyak ajaran-ajaran Islam yang diselewengkan. Tuh. Makanya Rasulullah SAW ini sebagai Nabi akhir zaman. Ustadz, Nabi Muhammad kan sudah meninggal. Lalu siapa yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad? Yang kemudian menjaga ajaran wasiat, warisan ilmu-ilmunya Nabi Muhammad. Yaitu al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah para pewaris Nabi. Ya. Makanya kita juga harus dekat kepada ulama. Belajar Islam itu nggak bisa dengan sendirian. Belajar Islam itu harus dibarengi, dibimbing oleh guru. Guru yang alim, guru yang adib, guru yang berilmu, guru yang beradab, guru yang abid, yang ibadahnya cakep, dan guru yang berjiwa mujahid, pejuang. Kenapa? Karena ada juga ulama-ulama yang ulama-ulama yang kemudian berfatwa sesuai dengan nafsu, bukan berdasarkan wahyu. Imam Al-Ghazali mengatakan ulama itu ada dua. Ada ulama yang hanif, ulama yang lurus, dan ada ulama yang ulama yang jahat. Ulama yang jahat ini adalah ulama yang menjadikan menjual agama dengan sangat-sangat murah. Ya. Jadi itu Fahmi peradaban sebelum Islam hadir. Makanya jumlah nabi di seluruh muka bumi kan riwayat
Abu Dzar Al-Ghifari itu 3.000 lebih para nabi yang diutus ke muka bumi. Itu Ahi. Nah, iya, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Buat teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Saya dong, Mas Fahmi. Oh iya, silakan Mas Andi. Oke, baik. Bismillah. Ustadz, izin bertanya sebelumnya. Eh, Pernah ada ya, Ustadz ya, hadis yang untuk menuntun kita untuk mencari ilmu sampai ke negeri Cina gitu ya. Nah, apakah kalau dipikirkan sampai zaman sekarang, apakah itu masih relevan dengan hadis tersebut gitu? Karena melihat dari kondisi negeri Cina sendiri gitu ya, yang saat ini pun negerinya telah rata-rata dikuasai oleh komunis gitu ya, peradaban komunis gitu, komunisme gitu. Apakah kita sebagai orang yang sampai saat ini selaku orang yang terus untuk menuntut ilmu, apakah relevan untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina gitu? Itu sih, Ustaz. Ya, yang pertama kalimat yang berbunyi utlubul ilma walau bisin. Ya, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu kedudukan hadisnya adalah hadis maudhu, hadis palsu. Ya, hadis palsu. Dan itu bukan ungkapan, berarti bukan ungkapan Rasulullah SAW. Makanya hadis itu ada ya hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, yang lemah, dan ada hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Tapi itu menjadi motivasi buat kita. Sebenarnya menuntut ilmu itu tanpa harus ke Cina. Kenapa? Karena hadisnya ada yang lebih sahih lagi. Ya. Apa? Watlubul ilma faridatan ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu kewajiban dari kaum muslimin dan muslimat. Minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak buayan dibrojolin sama emak, ya, sampai kita ke liang lahat. Atau dalam bahasa Inggrisnya long live education. Ya, minal mahdi ilal lahdi. Nah, tadi Kang Andi bertanya, Ustadz, masihkah relevan ungkapan itu? Ya masih. Ya, peradaban itu yang ilmu yang kita bisa ambil dari Cina kita terapkan. Boleh, boleh. Apa etos kerja mereka? Bagaimana Cina itu kan punya etos ya kerja. Ya, tapi kemudian jangan sampai kemudian ilmu yang kita ambil dari Cina itu merusak dan melalaikan kita sebagai manusia kepada Allah dan merusak ekosistem alam. Nah, peradaban Cina itu luar biasa. Salah satu peradaban Konfusianisme. Ya, peradaban ilmu ini, ilmu apa? Akupuntur. Ya, orang Cina itu punya budaya yang sehat. Makanya para biara Shaolin itu mereka yang diajarkan kan ada ilmu dan bela diri. Nah, bela diri ini harus diajarkan. Jadi untuk membangun peradaban, seni bela diri itu harus dimiliki oleh kita sebagai para pemuda Islam. Jangan pemuda Islam bicara peradaban tapi letoy dalam olahraga. Ya. Karena bicara peradaban itu kan bukan hanya cinta ilmu, buku gitu ya. Seni, musik, sastra. Ya, itu juga bagian dari peradaban. Termasuk seni itu seni bela diri. Nah, kita bisa ambil seni bela diri yang ada di China, kungfu. Nah, saya mengambil budaya kungfu dari Islam di Turkistan yang kemudian bela dirinya namanya Shifu Taishukan. Itu saya pakai tuh. Nah, setiap hari saya olahraga nih, guys. Ya. Saya lagi flu, suara saya lagi serak. Tadi saya baru minum ini, susu kuda. Ya,
Ini susu kuda. Biar saya larinya cepat. Ya. Karena saya dari Jogja kemarin naik mobil itu. Saya bawa mobil itu 11 jam ke Jakarta itu. Rehat, istirahat. Sekarang kondisinya lagi imunnya lagi dicas lagi nih. Ya, tapi ketemu antum semua nih para pemuda, para bujang-bujang soleh, ya imun saya lagi naik. Nah, jadi budaya itu kita lanjutkan kembali. Jadi itu harus kita ambil dari yang ada di China. Yang ya makanya kan kata Muhammad Natsir, Islam itu peradaban Islam, kita bisa mengambil dari mana saja. La masyriq wa la maghrib, baik dari timur maupun dari barat. Selama itu sesuai dengan Islam. Termasuk ada budaya makan orang China zaman dulu, bukan yang sekarang ya. Kalau orang Cina yang sekarang kan makannya kan asal-asalan, kadang maaf. Ya, yang dulu itu luar biasa. Ya. Mereka makanan itu sayur-sayuran. Antum lihat ya, para Shaolin itu kan badannya, ada nggak orang-orang Shaolin yang badannya gemuk-gemuk gitu? Ya nggak ada, kecuali Boboho gitu kan. Kan dikisahkan si Boboho itu kan santri Shaolin yang males bela diri gitu. Badannya jadi semua dan sehat. Jadi kita untuk membangun peradaban itu, ya kesehatan ini juga harus kita dapatkan. Nah, kesehatan itu juga bagian dari ilmu peradaban. Nah, peradaban Islam ya itu tidak menutup diri dengan peradaban-peradaban yang lain. Tetapi kemudian diislamisasikan. Ya. Kayak budaya hijama bekam itu bukan hanya peradaban Islam loh. Itu peradaban bangsa-bangsa yang lainnya. Lalu kemudian diislamisasikan. Akupuntur juga diislamisasikan ya. Jadi Islam ini juga tidak menutup ya terhadap peradaban-peradaban ilmu-ilmu yang ada di bangsa-bangsa yang lain. Selama ilmu itu ya berdasarkan atau seiring dengan wahyu. Tetapi sebaliknya ya, kalau ya ilmunya komunisme, kapitalisme, ilmunya Deng Xiaoping, ilmunya Mao Zedong, ya ilmunya Tang Lingji, ya ilmu orang-orang China itu, nah itu yang nggak boleh kita pakai. Karena itu ilmu yang mereka dapatkan, ya kalau kita pakai itu bisa merusak ya, ekosistem manusia. Apa? Ekonomi kapitalisme dan komunisme. Itu Bung Andi, Kang Andi. Jadi kita boleh mana saja yang kita pakai. Selama itu berdasarkan dengan wahyu dan tidak menabrak nilai-nilai syariat. Nah, itulah Islam tuh. Islam itu agama yang elastis. Ya, tidak terlalu kaku. Makanya dalam Islam itu ada yang sawabit, ada yang mutagayyirat. Ya, yang sawabit itu tidak boleh berubah. Apa? Tentang ketuhanan, masalah ibadah. Ya. Tapi urusan dunia nih kata Nabi, antum a'lamu bi umur dunyakum. Urusan dunia kamu lebih mengetahui karena apa? Terus berkembang. Dan boleh hal yang sifatnya muamalah di sinilah kita harus melakukan inovasi. Makanya di budaya itu, di peradaban kita harus ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, itu yang dilakukan oleh Cina. Cina itu kan apa? Contoh HP gitu ya. Anak kira HP-nya Kang Fahmi Gunawan Irwandi pasti HP-nya Cina. Ya kan? HP-nya Kang Dayan juga Cina. Ya, laptopnya Kang Andi yang gambar itu mungkin laptop Cina gitu kan. Ya, WiFi yang saya pakai juga WiFi-nya Cina gitu kan. Ya, jadi itu yang kita ambil, ilmu-ilmu yang di dunia kita ambil. Itulah yang di Cina. Jadi Cina itu dia belajar dari Amerika, belajar dari Jepang, Jerman, negara-negara besar kan, mereka kirimkan tuh kader-kadernya. Setelah itu apa? Amati, tiru, modifikasi. Makanya barang-barang Cina lebih murah. Tuh. Nah, itu yang bisa kita ambil di situ. Bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka. Nah, dengan apa? Menampilkan Islam sebagai agama peradaban yang tidak bisa tertandingi. Nah, itu harus kita buktikan. Buktikannya bukan oleh Islamnya. Kalau Islam sudah terbukti oleh kitanya. Al-Islamu mahjubun bil muslim.
Islam itu jangan sampai terhalang oleh siapa? Oleh diri kita, oleh orang Islamnya. Makanya tanamkan budaya ilmu yang kuat sehingga kita bisa membangun peradaban Islam. Itu Fahmi, Kang Andi. Oh iya Tat, terima kasih atas jawabannya. Gimana Mas Andi? Siap. Eh, dari teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Afwan, Mungkin Mas Andi. mbak-mbaknya ada yang mau bertanya? Ini ada yang Kayaknya banyak. Ahwat kalau bicara peradaban harus semangat. Nah, ini ada Dela, ada Ashifa, ada Yuma ya. Atau ini ada yang Mbak Alus nih. Ana. Ini yang boleh terakhir ya. Kang Fahmi. Oh iya. Silakan. Izin bertanya lagi Tat. Mungkin ini pertanyaannya kayak kan kalau kita bicara peradaban Islam ya Tat. Kan salah satu banyak ya tokoh-tokoh Islam pada zaman dulu mungkin ya yang terkenal gitu ya. Maksudnya kayak Ibnu Sina dan beberapa orang lainnya gitu. Nah, tapi kok di dunia sekarang gitu ya. Kebanyakan kok kita kayak contohnya aja dalam kuliah ya. Dalam kuliah itu kita tuh kebanyakan memakai referensinya tuh dari barat gitu loh. Kenapa nggak dari Islamnya gitu yang juga ditampilkan gitu. Itu kenapa bisa seperti itu Ustaz gitu loh. Kenapa harus semuanya bercermin lagi ke barat gitu? Apakah barat lebih baik pada Islam atau gimana Ustaz? Ya, ini cakep pertanyaannya nih. Jadi gini, yang pertama, bagaimana kita mau membangun peradaban Islam? Ya, kalau kita yang pertama tidak membangun semangat menjadi isyhadu bi anna muslim, bangga dengan sebagai seorang Islam. Itu pertama. Lalu yang kedua, bagaimana kita mau membangun peradaban Islam? Kalau melihat peradaban barat itu inferior, minder, ya. Jangankan melihat peradaban barat. Kalau melihat orang barat kayaknya ke Candi Prambanan, ke Jogja kayaknya minder gitu ya. Kayaknya orang-orang barat itu perfect. Nah, itu salah itu. Ya. Nah, yang paling penting Kang Fahmi dan kawan-kawan, kita harus kuasai bahasa Arab. Jadi kalau antum ingin menguasai literatur ya, kitab. Nah, kitab itu bukan hanya bicara fikih, bukan hanya sholat ya. Bicara peradaban itu harus menguasai bahasa Arab. Karena 65% bahasa-bahasa dunia ya, itu terinspirasi serapan dari bahasa Arab. Contoh, antum kuliah di mana Kang Fahmi? Kuliah itu ya, kuliah. Bahasa Inggrisnya itu college. Nah, itu berasal dari bahasa Arab, kuliah. Artinya orang yang kalau kuliah itu, dia harus berpikir menyeluruh. Ya, tidak boleh juz'i, tidak boleh parsial. Orang yang kalau kuliah itu berpikirnya harus universal. Ya, itu kuliah. Ya. Makanya kuliah itu kemudian dinamakan university. Universitas kan? Tuh. Itu aja baru satu bahasa Arab gitu. Kita harus kuasai bahasa Arab. Jangan taunya anak aktivis kampus anak ente doang. Anak ente apalagi ilal liqa ma'assalamah, selesai gitu. Nah, antum apalagi antum jurusannya macam-macam nih. Ada yang elektro, ada yang psikolog, ya, ada yang mekanika. Harus kuasai bahasa Arab gitu. Karena beberapa banyak sekali kitab-kitab ya dari misalkan Abu Rayyan Al-Biruni, ya, seorang ahli geografi. Lalu kemudian ada Al-Farabi, ya, ada Ibnu Khaldun, ya kan? Ada Ibnu Hazm Al-Andalusi, ada Ibnu Hasan Al-Haytham, ya, ada Al-Kindi. Oh, macam-macam banyak lah kalau kita Anda sampaikan enggak bisa sampai 3 SKS hari ini. Ya, intinya kuasai bahasa Arab dulu.
Ya, kuasai bahasa Arab. Nah, di kedokteran itu banyak sekali. Misalkan Ibnu Sina nulis kitab Al-Qanun fit Tibb, ya, aturan-aturan kedokteran yang kemudian dipakai sama dunia kedokteran Eropa. Nah, sekarang banyak orang Eropa juga yang melihat Islam ini telah berkontribusi. Ya, Barat ini punya hutang kepada peradaban Islam. Kuncinya apa ya? Kita belajar kuasai bahasa Arab. Itu. Tapi apa? Kuasai juga Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah bicara semua disiplin ilmu itu ada di Al-Quran. Kalau antum ingin jadi manusia yang ensiklopedis, baca Al-Quran. Baca Al-Quran, baca tafsirnya, ya, insya Allah antum akan jadi ulama intelektual. Itu Kang Fahmi, kuasai bahasa Arab dulu. Ya 3 bulan. Kalau antum serius, 3 bulan bisa belajar bahasa Arab. Bisa bahasa Arab 3 bulan. Nanti berikutnya menguasai bahasa Arab dan belajar sejarah. Sejarah ya peradaban Islam. Nah, harus kuasai juga tuh. Syukron Ustaz jawabannya. Afwan. Tadi ya terkait apa tuh mengenal bahasa Arab ya. Ini sedikit promosi ya teman-teman. Besok itu kita ada kelas bahasa Arab juga ya. Ini langsung dibimbing sama Mbak Ana Luciana nih. Nah, jadi besok yang mau belajar bahasa Arab bisa langsung join lagi gitu. Ini kita sama-sama belajar. Mbak Ana Luciana ada di grup ini ya? Iya, ada Ustaz. Beliau lulusan mana? Boleh Mbak Ana ini suaranya dibuka. Iya Ustadz. Ya, lulusan bahasa Arab dari mana? Saya belum lulus. Alhamdulillah. Terus tapi kursus bahasa Arab di? Sebenarnya dulu pas MTS-nya 3 tahun itu kan full bahasa Arab ya Ustadz ya. Bukan dari Gontor, cuman pesantrennya manut Gontor gitu. Jadi buku-buku semuanya Gontor. Jadi kita belajar fikih, akidah, nahwu, sorof semuanya pakai bahasa Arab gitu kan ya. Nah, alhamdulillah SMA juga lanjut lagi pesantren dan berbahasa juga sekaligus jadi tim lugoh di sana gitu, belajar juga. Jadi saya mengusulkan di kami UII ini untuk belajar bahasa Arab gitu supaya teman-teman kami UII ini bisa menjadi kader keren gitu. Jadi banyak kelebihannya gitu, selain bisa bahasa Inggris bisa bahasa Arab juga gitu. Jadi kita bikin bahasa Arab gitu. Nah, anak UI itu walaupun dari desa, dari kampung ya, tapi berpikirnya harus internasional. Nah, bagaimana mau berpikir internasional? Tadi belajar bahasa Arab. Alhamdulillah ada Mbak Luciana ya, bagus. Tapi kalau sering berpikirnya katanya internasional tapi nggak bisa bahasa Arab, nah itu bahaya itu. Makanya kenapa saya nulis ya tokoh pendiri kampus Antum tuh Abdul Kahar Muzakir, karena dia menguasai bahasa Arab dan menguasai Al-Quran. Makanya dia dijadikan Sekretaris Jenderal Muktamar Alam Islami di Baitul Maqdis tahun 30. Sebelum dia mendirikan UII. Tuh, cakep, bagus Mbak Luciana ya. Pokoknya harus saya wajibkan belajar bahasa Arab di grup ini. Kalau yang nggak belajar bahasa Arab, saya doain segera nikah. Segera nikah. Bahasa Arabnya cuma bisa apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Bagus. Terus lanjutin Mbak Luciana ya sama teman-teman ya. Baik, ini Kang Fahmi. Mohon izin, selamat selalu berjuang, dan saya minta mohon teman-teman like dan ikuti terus Instagram saya
di Pusdok Tamadun. Di situ teman-teman akan banyak dapat tentang bicara Islam, sejarah, lalu kemudian bagaimana kita membangun peradaban Islam dengan pendekatan tokoh-tokoh sejarah Islam di Indonesia. Demikian yang saya bisa sampaikan. Selamat berjuang, selamat terus menempuh kehidupan semakin menantang, karena dengan kehidupan yang menantanglah kita insya Allah bisa membangun peradaban Islam yang lebih mulia dengan berdasarkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ustadz Hadi. Mungkin sebelum ditutup, ini kita bisa sesi foto dulu ya, Ustadz. Boleh. Juga kenang-kenangan. Buat teman-teman juga bisa on cam dulu ya. Ayo on cam. Ya Akmal, Mbak Luciana, Mbak Syifa, Mas Angga, Yuna, Inu, Mbak Della, Mbak Evina bisa on cam. Insyaallah. Oke, teman-teman, tolong minta kepada Kang Den buat dibimbing ya. Loh, nggak ada yang bimbing ya? Ya udah, saya aja ya, Mas Fahmi. Oke, Baik, Bismillah. teman-teman. Oh, iya. Dino, monggo, Dino. Maaf tadi sinyal. Oke, teman-teman semuanya. Kita hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Bentar. 3, 2, 1. Oke, sudah. Oke, terima kasih pada Dino. Oke. Kan Ustadznya udah keluar ya teman-teman. Mari kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Ini teman-teman jangan lupa ya diisi absensinya. Nanti kalau nggak ngisi absensi nanti nggak dapat hadiah loh. Hadiahnya nanti. Pokoknya ada deh. Tunggu aja pokoknya info-info selanjutnya. Jadi jangan lewatkan absensi yang udah ada. Soalnya nanti akan direkam. Jadi, nanti kalau udah banyak absensinya nanti akan dapat hadiah nih. Tapi sabar dulu, hadiahnya nggak sekarang tapi nanti. Oke, karena ini sudah akhir juga. Dan mungkin kayaknya teman-teman udah lelah ya, udah lapar, udah ya. Ya saya selaku MC yang bertugas pada malam ini hari ini mohon maaf jika ada salah kata saya karena kekurangan datangnya dari saya pribadi dan kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kegiatan kita pada malam ini dengan mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan doa ketua majelis Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, teman-teman semuanya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.